Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Madifa. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan kembali proyek aplikasi presensi berbasis GPS dan foto selfie menggunakan Framework Laravel. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat fitur untuk menambahkan hari libur ya terhadap karyawan ya, kurang lebih seperti ini. Jadi pertama kita tambahkan dulu tanggal liburnya gitu ya. Contoh misalnya tanggal 14 Februari ini ada hari libur untuk cabang Bandung misalnya ya. Nah, untuk cabang Bandung misalnya keterangan itu pemilu 2024. Nah, kemudian di sini di tombol settingnya ini kita bisa tambahkan siapa saja karyawan yang libur pada hari tersebut. Nah, jadi dimaksudkan untuk agar si hari libur ini lebih dinamis. Kenapa? Karena bisa saja dalam tanggal libur itu tidak semua karyawan libur gitu ya. Mungkin ada beberapa yang libur, ada beberapa yang masuk seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita bisa tambah atau kurangi karyawan yang libur ataupun yang masuk pada tanggal tersebut seperti itu ya. Nah, sekarang di video kali ini kita akan menerapkan ya tanggal libur tersebut gitu ya kepada atau terhadap si rekap ya, bukan si rekap KPU ya, tapi rekap ini, rekap presensi nih ya. Rekap presensinya. Jadi ketika misalnya atas nama Adam misalnya ada libur tanggal 8, maka di sini nanti statusnya ada keterangan liburnya gitu ya, atau misalnya warnanya hijau gitu ya, artinya pada tanggal tersebut dia libur seperti itu ya. Oke, caranya bagaimana? Pertama kita teman-teman buka dulu si file ini nih yang cetak recap.bat.php ya, yang ada di dalam folder presensi nih ya. Kita close dulu untuk halaman lainnya ya. Nah, kita buka aja file cetak recap.bat.php. Nah, sebelumnya kan kita sudah membuat rank tanggal ya. Rank tanggal ini kan fungsinya untuk apa ya? Menampilkan tanggal ya. Ya, menampilkan tanggal sesuai dengan periode yang kita tentukan. Contoh misalnya di sini eh, ini kan bulan apa? Bulan Maret nih. Berarti di sini tanggal 1 Maret sampai 31 Maret gitu ya. Isi dari si variabel rank tanggal itu. Nah, di sini kita hanya menampilkan si tanggalnya saja ya. Sebenarnya ini si tanggal ini itu full ya. Artinya ada tanggal, bulan, dan tahun gitu ya. Jadi kalau lengkapnya sebenarnya si data ini itu adalah 1 Maret gitu ya, 2024. Cuman yang ditampilkan di sini adalah si tanggalnya saja. Nah, pertama kita harus dapetin si tanggal fullnya dulu ya. Jadi ketika untuk melakukan pengecekan nantinya ya, melakukan pengecekan tanggal tersebut si karyawan itu libur atau tidak gitu ya. Maka di sini ya kita bikin sebuah variabel namanya misalnya di sebelah sini ya, di dalam di dalam perintah looping untuk mengambil data presensi di setiap tanggal gitu ya. Nah, di sini kita bikin sebuah variabel namanya tanggal presensi aja ya. Tanggal presensi itu diambil dari rank tanggal. Ini kan dia bentuknya array ya. Yang isinya itu adalah tanggal eh, sesuai dengan periode yang ditentukan gitu ya. Nah, contoh misalnya di sini kan dia kan array, nah jadi si tanggal 1 ini dia array ke 0 sebenarnya ya. Sebentar. Nah, kita buktikan misalnya atau array ke 1 gitu ya. Array ke 1 atau array ke 0 ya. Kita coba tes dulu aja ya. Di sini tanggal presensi itu kita ambil rank tanggal ya, kita ambil data array-nya. Contoh berdasarkan si for ini ya, i yang ini ya. Nah, jadi dia akan ngelooping semua periode tanggalnya. Kita simpan aja variabel i di sini. Oke, kemudian kita coba cetak dulu gitu ya. Apakah benar atau salah gitu ya. Apakah sudah sesuai atau belum tanggal yang akan kita dapatkan gitu ya. Ya, akan kita dapatkan, kita coba panggil si tanggal presensinya. Oke. Kita panggil tanggal presensinya, kita coba refresh. Nah, pasti error ya di sini undefined array ke31. Kenapa? Karena di sini kan harusnya dimulai indeksnya itu dari indeks
ke 0 ya, indeks ke 0. Sedangkan di sini loopingnya itu dia dari indeks ke 1. Jadi di sini nah kita bisa tambahkan seperti ini, kurangi 1 ya. Jadi ketika dia melooping si variabel i ini sama dengan 1, maka di sini rank yang dipanggil atau rank tanggal data array yang dipanggil adalah data indeks ke 0 gitu ya. Nah, kalau teman-teman masih bingung, kita coba lihat dulu deh si rank tanggal itu isinya apa. Kita coba daidam dulu di sini ya. Daidam variable rank tanggal. Ya, kita coba cek nih si rank tanggal ini isinya sebenarnya apa sih? Nah, si rank tanggal itu isinya itu yang ini ya. Isinya itu adalah si tanggal presensi ya, tanggal presensi. Cuman dimasukkan ke dalam array di mana array ke yang tanggal satunya itu adalah berada posisinya itu adalah di indeks ke 0 gitu ya. Sehingga ini jumlah array-nya itu, jumlah data yang ada di dalam array-nya itu ada 31 ya. Ada 31, cuman karena dimulai dari 0 berarti di sini indeksnya itu sampai ke indeks ke 30 gitu ya, dari 0 sampai 30. Gitu. Jadi kalau misalnya kita simpan di sininya startnya itu 1, maka dia akan memanggil array ke terakhirnya itu adalah array ke 31, sedangkan array ke 31 ini di sini nggak ada gitu ya. Makanya kita harus mulai indeksnya itu, kita harus samakan indeksnya itu dimulai dari indeks ke 0 gitu ya. Maka di sini kita kurangi 1 seperti itu ya. Oke, kita hapus lagi. Nah, sehingga nanti kalau kita coba refresh, nah di sini isinya itu sudah sesuai dengan tanggal presensinya ya. Tanggal 1 itu adalah tanggal 1 Maret gitu ya, 2024, tanggal 2 Maret 2024, tanggal 3 Maret, tanggal 4 Maret, 5 Maret, 6 Maret, 7 Maret, dan seterusnya sampai akhir periodenya. Seperti itu ya. Berarti ini sudah tanggalnya sesuai ya. Tanggalnya sudah sesuai berarti oke, ini kita nggak perlu tampilin lagi. Ini cuma buat ngetes saja ya. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita akan mencari atau kita akan coba melakukan pengecekan ya terhadap tabel hari libur gitu ya. Terhadap hari libur, terhadap setiap karyawan dan terhadap setiap karyawan gitu. Jadi nanti dicek nih satu-satu. Tanggal 1 Abdurrahman libur nggak? Tanggal 1 Adam Abdialala libur nggak gitu ya. Dan seterusnya. Kalau misalnya terdapat data si karyawan ini libur di dalam tabel hari libur ya, di dalam tabel yang ini gitu ya, maka otomatis nanti kita akan rubah warnanya menjadi warna hijau gitu ya. Artinya tanggal tersebut si karyawan tersebut itu sedang libur gitu ya. Oke ya. Caranya bagaimana caranya? Di sini saya sudah sediakan kode ya. Nah, sini saya sudah sediakan kode untuk melakukan langkah-langkahnya gitu ya. Yang pertama nanti kita akan buat function untuk mendapatkan list karyawan yang libur dari tanggal ya, dari tanggal sesuai dengan periode yang kita pilih. Contohnya bulan Maret, berarti kita akan mencari di sini itu ya, di function yang ini itu kita akan mencari siapa saja karyawan yang libur dari tanggal 1 sampai tanggal 30 gitu ya. Tanggal 30 Maret gitu ya. Nah, kalau misalnya kita udah dapetin datanya, nah ini fungsi ini adalah untuk mencari ya, mencari. Ini kan nanti returnnya itu adalah dari yang ini itu ya, dari yang function ini itu nanti returnnya itu adalah sebuah array. Nah, nanti data array tersebut, nanti di sini kita buat function baru yang dimana si function yang ini itu adalah untuk mencari data ke dalam sebuah array gitu ya. Nah, ini kan ada parameternya itu kan array-nya itu nanti kita akan ambil dari hasil return dari si function get karyawan libur. Kemudian search listnya itu adalah nanti itu kita akan parameternya itu adalah ini si nicknya dan tanggal yang ini gitu ya. Jadi nanti kita tinggal panggil aja si function ini, function yang ini ya, cek karyawan libur. Nah, seperti ini. Nanti cek liburnya itu kita panggil, kemudian si data liburnya kita akan ambil dari si get karyawan libur gitu ya. Kemudian nah ini search itemnya itu nanti akan kita tentukan ya sesuai dengan nick dan tanggalnya nih ya, seperti itu. Oke, kita langsung praktek aja ya. Pertama di sini kita akan buat dulu function untuk mendapatkan
nilai atau untuk mendapatkan data siapa saja karyawan yang libur di periode tersebut gitu ya. Oke, kita buat function ini di helper ya. Kita buat function ini di helper. Nah, di sini. Oke, nah cara buatnya itu seperti ini. Misalnya kita bikin di sini variabel data libur, kemudian kita bikin query di sini untuk mencari siapa saja karyawan yang libur pada periode ini. Oke. Di sini kita bisa gunakan sini seperti ini, db tabel gitu ya. Hari libur karyawan ya. Kita coba cek tabelnya itu, kalau nggak salah hari libur karyawan ya. Dan kita ke localhost, presensi GPS, ke tabel hari libur. Nah, hari libur detail ya. Hari libur detail di sini. Hari libur detail. Nah, kemudian join ya, kita joinkan dengan tabel hari libur tentunya. Hari libur detail kode libur sama dengan ini, kita joinkan ya tabel hari libur detail dengan hari liburnya, supaya si hari libur detail ini kan detail karyawan siapa saja yang libur. Nah, kenapa dijoinkan dengan hari libur? Supaya kita dapat si tanggal liburnya gitu ya. Berarti di sini hari libur kode libur. Oke ya. Hari libur kode libur. Oke, kalau sudah hari libur gitu. Oke. Di sini where, tambahin where. Where-nya itu adalah where between gitu ya. Tanggal libur. Tanggal libur nulisnya itu, saya lupa. Tanggal underscore libur ya. Tanggal where tanggal libur variabel dari variabel sampai. Nah, kemudian di sini kita get aja. Jadi kita akan mencari karyawan yang libur dari periode ini nih, dari sampai ya. Dari sampai ini diambil dari mana? Dari nanti parameter yang akan kita masukkan ke sini ya. Seperti itu. Oke. Kalau sudah di sini kita akan simpan datanya itu ke dalam bentuk array. Misalnya di sini karyawan libur ya. Kita bikin sebuah karyawan libur, variabel karyawan libur yang isinya itu nanti adalah sebuah array ya. Nah, array-nya itu akan kita masukkan dari data query ini, si data libur ya. For each variabel data libur as variabel d aja. Oke. Nah, kemudian si karyawan libur ini isinya itu adalah seperti ini. Array ya. Nick-nya ya. Nick diisi dengan si variabel nick, kemudian tanggal liburnya. Nah, tanggal liburnya berarti seperti ini. Nah, oke ya. Oke. Kemudian kita akan return si variabel karyawan liburnya. Oke. Jadi data nanti dia akan nge-return sebuah array yang isinya itu adalah nick dan tanggal liburnya gitu ya. Jadi selama periode ini gitu ya, siapa saja karyawan siapa saja yang libur gitu ya. Dan tanggal berapa saja gitu ya. Dari periode yang nanti kita akan tentukan. Contoh nanti bulan Maret, berarti dalam 1 bulan itu siapa saja yang libur gitu ya, dan di tanggal berapa saja gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke presensi controller. Kita masuk ke presensi controller. Kita cari metode ini ya. Metode rekap, cetak rekap. Coba ada nggak? Cetak rekap, nah ini ya. Nah, di sini kita panggil, nah ini kan ada nih. Kita udah dapetin si parameter ini, nanti kita akan panggil si metode get karyawan liburnya, kemudian kita akan masukin parameter ini ya, sesuai dengan periode yang
kita tentukan atau yang kita pilih gitu ya. Nah, berarti di sini apa ya? Kita bikin aja seperti ini, data libur ya, variabel data libur. Variabel data libur ini kita ambil dari metode atau dari function get karyawan. Nah, get karyawan libur. Kemudian kita masukin parameternya dari sini ya. Dari sampai yang ini nih, dari sampai. Oke. Nah, kalau kita coba cek di sini variabel data libur nih ya. Kita daidam nilainya seperti apa ya. Oke, di sini ada yang kurang kayaknya. Inspected, sebentar. Masih loading ya. Nah, oke, masih loading kayaknya. Oke ya, kita coba cek data liburnya, nilai apa, bentuk returnnya itu seperti apa. Oke, kita coba back dulu. Kalau ini kan di bulan Februari nih, di tanggal 14 Februari ya. Kalau kita coba cetak laporan rekap presensi semua cabang aja bulan Februari nih ya. Bulan Februari nih kalau kita cetak. Nah, di sini ada nih ya. Ada karyawan yang libur, cuman sebentar. Sebentar. Ini kayaknya ada yang salah. Harusnya di semua kan di sini karyawannya ada. Kalau kita cek di sini kan karyawannya ada 4 ya yang libur ya. Nah, di sini tapi yang muncul cuma 1. Nah, ini ada yang salah kayaknya. Oke, kita coba buka lagi yang helpers-nya. Nah, di sini harusnya ini kan bentuknya array ya. Nah, array harusnya di sininya juga array seperti ini ya. Karyawan libur. Oke. Jadi nanti datanya itu ditampung di dalam array ini. Oke. Kalau sudah, kita coba reload. Nah, sekarang udah ada 1 2 3 4 ya, 4 ya, sama ya, 4 ya. 4 karyawan ya yang libur nih ya. Oke, 4 karyawan libur. Atau misalnya kita coba tambahin lagi deh. Kita coba tambahin lagi data liburnya di bulan Februari aja ya, di tanggal misalnya apa ya, di tanggal 21 misalnya, 21 Februari cabang Bandung sama misalnya, atau misalnya cabang yang lain deh, atau cabang Bandung juga nggak apa-apa ya. Misalnya contoh keterangan itu apa ya, cuti bersama misalnya ya. Oke, kita simpan, kita coba tambahin karyawan siapa yang libur misalnya ya. Misalnya yang libur itu Fitriani sama Adam misalnya ya. Oke, kedua misalnya libur pada tanggal tersebut. Contoh aja ya, ini mah contoh aja. Oke, kita coba reload lagi. Di sini datanya yang akan tampil. Oke, nah jadi di sini datanya sekarang ada 6 ya. Ada 6 karena tadi di sini di data hari libur yang ini ada 4 ya, yang pemilu, yang cuti bersama ada 2 gitu ya. Oke. Jadi dia akan menampilkan data libur, data karyawan yang libur selama periode yang sudah kita pilih gitu ya. Kalau misalnya kita pilih bulan Februari, berarti kita akan menampilkan semua karyawan yang libur di bulan Februari ya. Contoh di sini kan nah ini yang nicknya 3636 ini gitu ya. Dia kan ada 2 nih. Dia 2 kali libur, tanggal 14 sama tanggal 21. Maka nanti di rekapnya gitu ya. Di kalau misalnya kita coba matiin dulu nih. Mana? Ya. Matiin dulu. Di sini nanti itu di tanggal contoh 363 ini atas nama Adam ya. Nah, nanti di 14 sama tanggal 21 dia akan warnanya hijau, artinya tanggal 14 sama tanggal 21-nya dia libur gitu ya. Oke. Kemudian kalau sudah kita dapetin si data karyawan libur di periode tersebut gitu ya. Nah, kita parsing datanya ke sini. Ke view-nya ya. Kita parsing datanya. Oke. Kita parsing datanya di sini data libur. Oke. Kalau sudah, kita buka si file cetak rekap.php-nya. Nah, di sini kan kita sudah dapat nih yang sebelumnya kan kita sudah dapat si tanggal ini ya, tanggal presensinya ya, tanggal presensi secara lengkap gitu ya, dari tanggal, bulan dan tahunnya. Oke, nah di sini kita buka lagi notepad-nya. Nah, sekarang kita copyin si metode ini, si cek karyawan libur ya. Kita copy aja.
kita copy ke helper, ke helpernya ya. Kita copy ke helper sini ya. Nah, jadi fungsi function cek karyawan libur ini adalah untuk mencari ya. Jadi nanti itu setiap tanggal, setiap karyawan itu akan dicek gitu ya. Ada dia libur nggak pada tanggal tersebut gitu ya. Nah, caranya itu nanti kita akan memasukkan parameter bentuk array ke sini, array data liburnya yang tadi yang kita dapatkan dari dari get karyawan libur gitu ya. Kita masukkan, kemudian nanti parameter pencariannya gitu ya. Jadi nanti itu kan kita kan ngelooping setiap karyawan gitu kan, dan setiap tanggal gitu dia akan dicek satu-satu gitu ya. Akan dicek satu-satu dia libur tidak pada tanggal tersebut gitu ya. Nah, cara penggunaannya itu gitu ya. Cara penggunaannya itu ini kan udah di copy nih. Kita masuk lagi ke cetak rekap ya, ke cetak rekap. Kemudian nah di sini udah ada nih cara penggunaannya ya. Cari karyawan libur. Kita copy aja. Nah, oke, kita copy. Nah, kita simpan aja di sini ya. Oke. Nah, untuk data liburnya kan tadi kita ambil dari ini ya. Kita ambil dari si data yang kita diparsing dari controller yang ini ya, data libur ya. Dan bentuknya kan array. Kita masukkan ke sini ya, kita simpan langsung di parameter pertama ya, data yang akan kita cari. Kemudian di sini search itemnya atau parameter yang akan dicarinya. Yaitu kita akan mencari berdasarkan nick dan tanggal gitu ya. Nah, nick tanggalnya udah dapat, tinggal nicknya gitu ya. Nah, search item ini bentuknya juga array. Jadi kita bisa bikin variabel di sini namanya search items ya, bentuknya array seperti ini. Yang pertama di sini ada dua parameter yang akan dicari, yaitu berdasarkan nick dan berdasarkan tanggal. Nick berarti ini kita ambil dari ini ya, dari mana? Nick itu diambil dari ini, dari data ini ya, data query yang ini. Berarti kita ambil variabel R gitu ya, nick gitu ya. Kemudian tanggal liburnya. Nah, ini si penamaan di sini key-nya atau ya si key untuk key-nya itu harus sama dengan ini ya. Tadi kan di sini itu mana, di helper ini kan dia tanggal libur ya. Nah, ini kan tanggal libur ya. Nah, ini harus sama gitu ya. Jadi dia akan mencari sesuai dengan ini key-nya gitu. Ya, tanggal libur sama dengan tanggal presensi ya. Oke, kalau sudah. Nah, kalau sudah nih kita coba cek nih si return nilai dari si cek libur ini ya. Cek libur nih, kita coba di sini, kita di status saja ya. Kita coba tampilkan si cek libur ya. Kalau misalnya ada datanya gitu ya, kita coba. Nah, di sini ada error ya, array given. Oke, di sini kita coba ini aja deh, vardam ya, vardam, karena ini hasilnya itu array ya, bentuknya itu array, return nilainya itu, berarti kita vardam aja. Kita coba continue. Nah, kalau kita cek di sini ya teman-teman ya, di sini kan jadi ketika misalnya kita ngecek nih satu-satu, Abdurrahman tanggal 1 libur nggak, tanggal 2 libur nggak, tanggal 3 ada libur nggak. Nah, kalau misalnya di sini kan tanggal 14 ada libur nih, otomatis dia akan muncul datanya nih ya, akan muncul datanya gitu. Seperti ini dari tanggal 21-nya pun ada ya harusnya nih yang tadi. Cuman ini ketutup ya karena terlalu panjang. Oke, sekarang kita udah berhasil nih ya. Udah berhasil dapetin udah berhasil ngecek nih dari setiap tanggal gitu ya, per karyawan ada libur atau tidak gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya, berarti kita hapus saja lagi. Nah, kita ganti aja, kita bikin gini, kan kita mau rubah warnanya ya. Kalau misalnya dia ada libur, maka warnanya jadi hijau kan ya. Nah, di sini kita copy paste saja yang ini ya. Oke. Kita copy paste saja. Kemudian nah di sini
kita cek kalau misalnya not empty, si cek liburnya itu nggak kosong, artinya ada libur gitu ya pada tanggal tersebut, ya ada libur pada tanggal tersebut misalnya. Kita kasih warnanya itu menjadi green misalnya, green. Nah seperti ini. Udah deh, kita coba cek ya. Kita coba refresh. Nah sekarang lihat nih, di tanggal 14 gitu ya. Ini kan ada 4 orang yang libur ya, sama sesuai dengan yang tadi kita buat di sini. Tanggal 14 ada libur, ada 4 orang. Sini ya, 1, 2, 3, 4 ya. Abdurrahman, Adam, Dava sama Dedi. Nih, Abdurrahman, Dava, Adam sama Dedi. Sama ya. Yang di sini ada 2 orang, yaitu Adam sama Fitri, ya kan? Nah, seperti itu ya. Nah, misalnya nanti kita bikin laporan yang memang lengkap gitu ya, di mana di nantinya itu di sininya itu ada tanggal, ada jam masuk, jam pulang gitu ya, terlambat berapa menit di setiap kolomnya ini gitu ya. Nah, nanti di sininya juga ketika libur nanti ada keterangan ini liburnya libur apa gitu ya, ini liburnya libur apa. Nah nanti kita bisa tambahkan di sini nih di helpernya keterangannya, misalnya keterangan ya, itu diambil dari kalau nggak salah keterangan ya, variabel D keterangan. Oke. Nah jadi kalau misalnya di sini nantinya itu untuk menampilkan keterangan dia liburnya apa, nanti kita bikin rekap yang di dalamnya itu kata saya juga jadi setiap kan ada nih ketika kita absen itu kan ada jam masuk jam pulang ya, nanti kita tampilkan nih ya. Kalau yang sekarang kan cuman hadir izin sakit cuti gitu ya, yang muncul itunya aja. Nanti secara detailnya kita akan buatkan rekap satu lagi gitu ya, yang rekap yang secara detail, dimana nanti kita akan tampilkan dari setiap tanggalnya itu jam masuk, jam pulang, total jam kerjanya pada tanggal tersebut gitu ya. Kemudian kalau libur kita tampilkan liburnya libur apa gitu ya. Kalau tadi kan kita kasih keterangan pemilu, kemudian ada cuti bersama dan sebagainya, nanti akan muncul di sini. Nah kita contohkan satu aja, jadi nanti itu kita bisa cek seperti ini, kita bisa tampilkan hari dia itu libur apa gitu ya, keterangan liburnya nih. Jadi kita bisa cek di sini kalau misalnya si liburnya itu tidak kosong ya, artinya dia libur pada tanggal tersebut. Nah, maka tampilkan misalnya apa ya, tadi itu cek libur ya, cek libur. Nah cek libur keterangan, oke ntar maaf, cek libur tadi kan si variabel cek libur kan dia return dari ini ya, dari si yang ini mana, yang cek karyawan libur. Nah yang ini yang isinya itu adalah ini ya kan, yang isinya itu adalah si data ini ya, nik, tanggal libur dan keterangan. Jadi kalau misalnya kita mau panggil keterangan, maka kita tinggal panggil aja array-nya key-nya ya, cek libur keterangan seperti ini. Oke, kita coba. Nah di sini ada error ya, undefined array key gitu ya. Cek libur not empty, cek libur oke. Sebentar keterangan kan bener ya, helpers keterangan. Oke, harusnya sih muncul ya keterangannya. Atau kita coba Vardam dulu ya, kita coba Vardam lagi deh, Vardam variable cek libur harusnya ya, Vardam variable cek libur. Oke, kita coba refresh. Oke, nah di sini ada ya, nick kan array 3, nick harusnya nick, tanggal libur, keterangan. Atau gini mungkin ya, cara manggilnya itu berarti coba gini, indeks ke 0 keterangan gitu ya. Coba cek. Nah benar ya, seperti itu. Nanti kita copy aja kayak gini. Nah oke, jadi cara manggilnya kayak gitu kan, tadi indeks ke 0 ya.
Nah, seperti ini. Jadi ada keterangan ya. Tanggal 14 itu adalah pemilu 2024, kemudian tanggal 21 itu adalah cuti bersama. Yang liburnya pun ini gitu ya. Oke. Nanti ini kan kita terapkan di report yang nanti isinya itu detail gitu ya. Benar-benar detail dari jam masuk, jam pulang dimunculkan, total jam kerjanya, total terlambatnya gitu ya. Nanti akan dimunculkan per harinya gitu ya. Seperti itu ya. Oke, dan kalau misalnya teman-teman pengen nampilin juga untuk keterangan liburnya di sini ya. Berarti misalnya tanggal 14 itu libur apa, misalnya kita munculin aja di sini gitu ya. Di bawahnya keterangan. Oke, misalnya kita bisa bikin kayak gini. Data libur misalnya apa ya? Hari libur aja ya. Variabel hari libur, misalnya hari libur sama dengan db tabel hari libur where tanggal libur where between ya, where between tanggal libur variabel dari sampai. Oke, jadi kita akan menampilkan data libur gitu ya pada periode ini gitu. Kalau tadi kan menampilkan data karyawannya, tapi kalau yang sekarang itu hanya menampilkan hari liburnya saja. Ntar ini ada yang error. Variabel hari libur and expected titik koma. Oke. Ini kayaknya agak loading ya ininya. Oh, di sini kita tambahin first. First, oke. Nah, kita coba cek dulu, kita coba refresh. Error kah? Nggak ya, nggak error ya. Ini kayaknya agak lama aja sih. Ya, nggak tahu nih kenapa nih VS Code-nya ya. Oke. Kita parsing datanya ke sini. Oh, ini get ya, bukan first tapi get. Nah, ini kita parsing datanya hari libur, kemudian nah di sini kita tinggal panggil aja datanya di bawah ya. Di bawah kita panggil datanya, misalnya kita bikin H3 atau H4 misalnya, keterangan libur misalnya, keterangan libur ini ya. Kita coba cek dulu. Oke, oh ini kejauhan ya, keterangan libur. Oke, di sini nih harusnya nah ini ya, di sini aja. Oke, kemudian kita bikin tabel baru ya, tabel baru kita copy paste. Kita tambahin ini aja. Nggak usah deh, nggak usah pakai ini ya. Kita begini aja. For each aja, for each kita pakai unordered list aja ya, atau OL aja deh, pakai ordered list ya, OL. Nah, kemudian di sini for each kita tampilkan si hari liburnya as variable D misalnya. Di sini kita gunakan list itemnya, kita tampilkan si keterangan keterangan itu adalah si tanggal libur di sini ya. Formatnya ini aja, date DMY str to time tanggal libur ya, kita tampilkan tanggal liburnya, kemudian kita tambahkan keterangannya, kita kasih pemisah strip aja. Nah, keterangan. Oke, kita coba reload. Nah, jadi di sini harusnya muncul ya, kenapa nggak muncul ya, keterangan libur. Oke, hari libur as variable D, keterangan tanggal libur. Oke, sebentar kita coba, mungkin ada yang salah query-nya. Hari libur where between tanggal libur dari sampai. Sebentar kita coba daidam deh. Hari libur. Kita daidam hari liburnya. Kita coba refresh. Oke, di sini kosong ya. Sebentar. Hari libur, sebentar, tabelnya benar nggak? Hari libur, tanggal libur kan? Tanggal libur, ntar ada yang salah nggak? DB tabel
hari libur, where between, tanggal libur, dari sampai. Kita coba, mungkin ada yang salah, kita coba errorkan dulu deh query-nya ya. Nah, select bintang from hari libur, where, tanggal libur, between. Kok ininya 1 Maret ya, 1 Maret sampai 29 Februari. Oke. Sebentar, kita simpan ininya di sini aja deh. Kita simpan di atas ya. Di sini nih. Harusnya bulan, kok jadi Maret ya? Sebentar. Dari sampainya, ini ya mungkin ya, karena si variable darinya udah keganti sama yang ini nih. Ya. Jadi nah ini kan si variable darinya +1 nih. Nah, jadi kita simpan di atas harusnya. Oke. Kita coba lagi ya. Kita coba refresh. Nah, ini ada datanya ya. Sekarang udah ada datanya. Daidamnya kita hapus. Sekarang kita coba reload lagi. Oke, nah sekarang di sini ada muncul ya terangan 14 Februari 2024, pemilu 2024, tanggal 21-nya itu cuti bersama gitu ya. Oke, itu aja mungkin di video kali ini ya. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nanti kita lanjut bahas tentang perhitungan jam kerja ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.